Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Ketemu lagi ya teman-teman di rumah Aurat. Terima kasih yang udah datang di sini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Dan mudah-mudahan ibadah puasanya lancar ya. Jangan sakit-sakit teman-teman. Pokoknya kita harus sehat dan semangat. Nah teman-teman, ini saya lagi ada di Pasar Manis Purwokerto. Jadi pagi-pagi itu tadi saya minta tolong anak-anak untuk nganterin, maksudnya sebenarnya pengen belanjanya tuh di pasar Segamas aja gitu yang deket, karena keperluannya adalah beli beras ya, karena saya sukanya kan mentik susu. Kebetulan di warung itu nggak ada teman-teman yang biasa saya belanja gitu. Dan ternyata pas saya ngajak ke pasar Segamas, anak-anak tuh ngajaknya malah ke pasar Manis Purwokerto, kan jauh ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa karena mungkin bosen kan di rumah aja sekalian jalan-jalan. Nah di sini saya langsung ke tukang daging teman-teman. Di sini dagingnya 1 kilonya udah 150.000. Tadi saya beli 1 kilo itu dibagi untuk rawon dan di slice tipis gitu. Terus saya beli tulang iga itu setengah kilo ya teman-teman. Kemudian saya beli iso juga seperempat, kurang lebih 25 ribuan ya, seperempat lebih. Terus ini saya jalan lagi, ketemu ada bumbu aromatik. Ini kayaknya aromatik ya namanya. Nah di sini tuh rapih banget, terus kayaknya bersih gitu teman-teman. Udah di packingin 2 ribuan ya per bungkus. Saya beli bunga lawang, beli kapulaga, beli cengkeh kayak gitu ya. Terus saya jalan lagi cari wortel, dan kebetulan di sini ada wortel yang menurut saya sih bagus gitu ya. Ini tuh kayaknya untuk jus, airnya tuh banyak gitu teman-teman. Terus Mbak Tita juga pengen beli tomat buah untuk jus, cuman nggak ada, adanya tomat yang biasa gitu teman-teman, yang untuk sayur sih menurut saya ya. Karena kalau untuk tomat buah itu kan di bagian batangnya itu nggak ada belendukannya. Nah ini tuh ada, jadi menurut saya itu tomat sayur gitu teman-teman. Terus saya juga beli sawi pahit, ini tuh enak untuk lalapan ya. Jadi selama puasa saya lebih sering masak yang simple, misalkan lalapan sambal sama lauknya apa gitu teman-teman. Karena apa ya, kalau masaknya macam-macam itu malahan takutnya kebuang, yang makan kan hanya 3 orang gitu ya, sekali makan habis, nanti sahur masak lagi yang gampang gitu. Misalkan udah ada meal prep ya udah tinggal di olah ataupun dipanasin, ataupun lebih sering kayaknya telur sih. Kalau misal masaknya agak banyak, misalkan kayak ayam goreng, bacem, ataupun ayam teriyaki dan lain-lain yang kira-kira bisa untuk sahur, ya saya masaknya agak banyak kayak gitu. Nah di sini saya cari bumbu dapur nih teman-teman. Di Pasar Manis itu bawang merah seperempatnya 12.000 dan bawang putihnya 10.000. Karena bawang merahnya itu agak basah, jadi saya cari lagi bumbu yang agak kering gitu. Tapi ternyata pas saya mampir, kelihatan dari jauh tuh bagus gitu ya, kering. Tapi ternyata pas saya tanya-tanya itu saya pegang basah juga, karena udah kadung nanya. Nggak enak kalau nggak jadi beli. Akhirnya ya udahlah saya belanja juga teman-teman, nambah lagi beli bawang merahnya seperempat, bawang putihnya juga seperempat, sama kacang tanah, terus tempe mendoan juga, maksudnya tepungnya gitu ya, sama bumbu-bumbu kayak jahe, kunyit, kencur, lengkuas, daun salam. Pokoknya beli sedikit-sedikit tapi dikompletin gitu, karena kalau masak terus bumbu-bumbu hal yang sepele seperti ini nggak ada tuh, kalau lagi butuh males untuk keluar lagi ya, kalau kita tuh lagi tanggung teman-teman. Jadi ya udahlah sekalian aja saya beli, tapi yang nggak banyak-banyak gitu. Nah ini saya turun ya, karena kalau di Pasar Manis itu kayaknya ada 2 lantai, itu 2 lantai atau 3 lantai hitungannya. Karena kalau di lantai bawah ini ada tukang kelapa parut sama ikan teman-teman, ada lele, terus ada ikan laut juga gitu. Nah di sini tuh yang paling komplit ya. Saya belinya nggak banyak teman-teman, hanya beli ikan apa ini, satu kayaknya baru pernah makan ikan yang kecil-kecil itu, katanya sih ikan kipas-kipas. Terus saya juga beli udang, cuman seperempat aja gitu. Nah habis itu saya ke bagian ayam nih teman-teman. Di sini saya beli ayam potong aja, kurang lebih 1 kilo sama ampla atinya. Nah ini saya sudah sampai rumah ya. Tadi saya tidak record semua karena
bawaannya walaupun hanya satu tentengan gitu tuh berat. Terus tadi saya beli beras cuman dapat 5 kilo karena ternyata saya tuh nggak ngecek bahwa uangnya tuh berapa gitu ya, karena udah kebanyakan untuk beli daging terus ayam gitu ya untuk protein hewaninya. Jadi masih ada sisaan uang, itu saya malah belinya cuman 5 kilo teman-teman. Saya beli mentik susu di situ tuh harganya 18.000, jadi sama ya, sama kayak di pasar Segamas. Padahal niatnya tuh beli bumbu sama beli beras, tapi ya biasa namanya ibu-ibu kalau udah ke pasar malah yang tidak direncanain beli malah beli gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting udah komplit semua ya, meskipun berasnya cuma dapat 5 kilo karena uangnya kurang teman-teman. Nah ini seperti biasa kalau mamahnya lagi ngapa-ngapain gitu ya di dapur, si bocil-bocil suka gandulin roknya mamahnya kayak gini ya, suka ngeribetin. Cuman ya karena namanya juga masih bocil untuk hiburan aja sih. Ternyata capek juga ya ngurusin kitten teman-teman. Karena jujur saya tuh sebenarnya pemula untuk ngurusin kucing, karena ya dulu tuh kan saya nggak suka sama kucing. Bahkan jujur nih ya, saya pernah mindahin kucing. Jadi kalau di rumah saya tuh entah kenapa dari zaman dulu ketika saya belum suka kucing itu sering banget untuk melahirkan kucing gitu. Nah karena saya geli dan gak suka, akhirnya saya minta tolong Pak security ataupun siapa untuk dibawa pergi. Itulah intinya, saya jangan ngelihat pas mindahnya karena tetap gak tega hatinya. Cuman saya nggak mau ada kucing. Tapi ternyata setelah Mas Dudul datang, saya adopsi akhirnya. Entah kenapa ya, karena ada aji pengasihannya si kucing ini. Jadinya mau nggak mau sekarang justru kalau lihat kucing liar, kucing jalanan itu suka iba, suka kasihan gitu teman-teman. Kalau untuk merescue, jujur saya belum bisa ya, karena ya namanya masih pemula untuk menyayangi kucing gitu. Dan ini kittennya walaupun saya tuh capek banget ya, karena si Orin ini yang ada putih-putihnya itu kan namanya Orin, itu tuh Masya Allah bandel banget pun. Jadi suka ngereok gitu loh, si adiknya, si Bubu tuh suka dinakalin gitu. Alhamdulillah Mas Dudul juga udah nerima adik-adiknya. Nah ini belanjaan saya ya, tadi saya beli sawi pahit, terus beli wortel, tomat, bawang putihnya setengah kilo, bawang merah setengah kilo, ada kacang tanah juga seperempat, terus tepung mendoan, sauri, saus tiram, lada bubuk, terus beli keluak juga, merica karena saya kepengen bikin rawon, jadi saya beli keluak sekalian ya. Nah ini bumbu rempah-rempahnya teman-teman, jadi saya kompletin sedikit-sedikit supaya nanti pas masak itu semuanya udah siap gitu ya, karena ada stoknya. Nah untuk protein hewaninya ini saya beli iso nih teman-teman, jadi belinya 25.000 dapat segitu. Rencananya sih kepengennya untuk dibikin apa namanya, kayak soto Sokaraja gitu kan ada isonya, atau mau dibikin kayak kerengsengan itu kan enak ya. Nah ini saya beli dagingnya 1 kilo, cuman dibagi-bagi, ada yang setengah kilo untuk rawon, terus yang seperempat untuk kayak teriyaki, yang seperempat lagi untuk tumis daging gitu teman-teman, ntar dicampur sama kecap, terus cabai hijau, terus ada tulang iganya ini untuk sop gitu. Nah kalau tulang iga itu pesenannya ayahnya, katanya ntar kalau pulang pengen dimasakin sop iga gitu ya. Terus saya beli ayam di pasar manis itu harganya sekilonya 42.000 yang campur teman-teman. Kalau yang paha semua itu katanya 45.000. Jadi memang setiap daerah itu suka beda-beda gitu ya kalau jualan. Kalau di Purbalingga itu kan mau paha semua, mau dada semua, mau apa ya harganya sama gitu. Yang penting harganya tuh per kilo gitu ya. Tapi ternyata di Purwokerto di pasar manis tuh enggak ya. Misal dadanya sekilo harganya berapa, terus sayapnya aja berapa, paha juga berapa kayak gitu. Nah saya belinya sekilo aja 42.000. Kemudian ampela atinya kalau di Purbalingga itu kan hitungannya per kilo ya teman-teman. Kalau di pasar manis ternyata hitungannya tuh satuan gitu. Ampela ati satunya 3.000, saya beli 15.000 aja. Berarti dapatnya 5 ya, 5 pasang. Nah ini saya bersihin dulu sampai benar-benar bersih ya, takutnya nanti baunya nggak enak teman-teman, karena kan biasanya di ampelanya itu suka ada lemak-lemaknya. Jadi lemaknya itu saya kletekin semua,
sampai benar-benar bersih, dicuci sampai bersih gitu. Nanti biasanya saya rebus pakai serai, daun salam, daun jeruk gitu teman-teman, supaya nggak bau amis ya. Terus ini Mbak Tita minta udang, jadi udangnya tuh dibikin asam manis katanya, ntar entah dicampurin pakai apalah gitu ya, yang penting ada dulu. Saya belinya seperempat aja teman-teman, 22.000. Kemudian saya beli ikan, ini kayaknya saya baru pernah seumur-umur makan ikan yang kayak gini ya, nggak tahu ikan nama apa namanya, warnanya tuh agak-agak oranye gitu loh. Tapi kata ibunya yang jual, ini tuh ikannya enak banget, gurih katanya kan gitu ya. Nah ini saya beli 10.000, lumayan dapat banyak, pengen nyoba. Nanti digoreng kering aja sama sambal sama lalap, kayaknya enak banget ya. Nah nanti kalau misalkan pas dicoba ternyata enak dan gurih, saya pengen beli lagi gitu teman-teman, karena harganya murah ya. Nah ini saya mau merapikan belanjaan sayuran, dan ternyata bumbu rempahnya itu tuh ada tulisan misal kayu manis untuk mengobati jantung dan lain sebagainya gitu. Terus itu juga udah bersih teman-teman, kayaknya tinggal dimasukkan ke wadah kecil-kecil gitu ya. Terus untuk bawang merah bawang putihnya langsung saya masukkan ke rak bawang ini ya. Nah jadi rak bawang ini kapasitasnya menurut saya hanya untuk muatan setengah kiloan aja, karena sebenarnya saya masih punya tinggal sedikit gitu ya, ditambahin setengah kilo tuh kelihatan munjung gitu kan. Nggak rata, takutnya nanti tumpah-tumpah gitu. Nah ini saya mau rapikan dulu ke dalam kulkas ya teman-teman. Ini saya tutup-tutup dulu, alhamdulillah. Jadi tadi belanjanya itu nggak terlalu padet ya, padahal kan hari libur teman-teman. Jadi video ini tuh bener-bener baru tadi pagi saya bikin, langsung saya edit, karena memang saya tuh nggak punya stok video teman-teman, entah kenapa ya. Mudah-mudahan saya tuh nggak males-males lagi untuk ngonten ya. Nah ini dia si bocil, saya kasih makan wet food dulu, karena tadi pas pagi-pagi sebelum saya pergi dikasih makan tuh cuma dicium-cium, mungkin dia udah kenyang makan dry food ya. Jadi sekalian aja suruh dihabisin gitu, biar di kulkas tuh nggak ada sisaan makanannya. Nah teman-teman, karena kulkas saya kan bukan kulkas yang gede 2 pintu, freezernya hanya segini, jadi ya udah cukup segini aja saya nyimpen protein hewaninya ya. Paling ditambahin pakai telur aja gitu. Takutnya nanti kalau kebanyakan barang, kebanyakan yang disimpan itu kulkasnya nggak dingin teman-teman. Jadi secukupnya aja. Terus ini saya juga belum membersihkan kulkas sih sebenarnya. Terus tadi di pasar saya nggak beli cabai ya, karena di rumah masih ada walaupun nggak banyak. Takutnya nanti beli banyak-banyak malah nggak fresh gitu teman-teman. Jadi nanti yang penting kalau misal kurang-kurang ya belinya sayuran hijau aja gitu. Yang penting protein hewaninya udah ada. Karena tujuannya sebenarnya tuh pengen beli beras sama beli bumbu-bumbu, malah belinya yang lain-lain gitu teman-teman. Harusnya planningnya apa gitu ya. Untung inget tadi pas mau pulang, oh ya belum beli beras, padahal tujuan utamanya tuh beli beras ya, kadang-kadang seperti itu. Nah ini sisa cabenya saya rapikan dulu, saya pindah ke wadah yang kering ya, takutnya kan nanti kalau basah cepet busuk gitu teman-teman. Nah jadi isi kulkas saya tuh kayak gini ya, nggak rapi-rapi banget teman-teman, apalagi di bawahnya itu hanya muat untuk buah duku. Alhamdulillah kemarin saya dikasih buah duku sama orang Kalikajar. Jadi Kalikajar itu adalah penghasil buah duku di Purbalingga, dan rasanya memang manis sih, cuman karena saya punya asam lambung, itu tuh katanya kalau kebanyakan makan duku bikin perutnya tuh sakit gitu, banyak gasnya teman-teman. Dan ternyata kalau orang yang punya diabetes juga jangan kebanyakan makan duku, karena ini tuh gulanya tinggi banget. Saya tuh baru tahu karena kemarin tuh baru baca-baca artikelnya. Nah ini saya lagi beresin bumbu-bumbu aromatik, bumbu rempahnya gitu ya teman-teman. Saya cek-cek barangkali ada yang busuk ataupun ada yang basah, tapi alhamdulillah ternyata masih bagus ya. Ini saya simpan untuk jahe, kunyit, terus kencur, ada lengkuas juga saya simpan di wadah yang tadi gitu ya. Terus untuk serai sama daun salam yang kering ini mau saya buang aja, karena kalau serai yang terlalu kering itu kayak berasa nggak bau gitu teman-teman. Jadi tadi saya beli ya 2000, daun salamnya juga bagus-bagus gitu.
Ini saya simpan ya. Saya kepengen bikin teh jahe, teh jahe dicampur sama serai itu tuh enak banget di badan teman-teman. Jadi saya lumayan beli agak banyakan ya. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, kegiatan saya sudah selesai dari pasar, kemudian langsung beberes seperti ini, ditemenin sama bocil-bocil ya, sama Dek Orin, sama Dek Bubu, sama Mas Dulu juga. Dan ini yang terakhir saya mau sangrai kemirinya. Oke teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.